Bagaimana kabarnya anak bapak semuanya? Bertemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 10. Materi kita hari ini adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Salah satu ayat yang akan kita bahas yakni dalam surat Al-Isra ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat buruk. Apa isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 yang kita bacakan tadi? Yang pertama, larangan mendekati zina. Yang kedua, zina itu merupakan perbuatan keji, hina, dan sesuatu jalan yang amat buruk. Nah, sekarang apa yang dikatakan zina? Zina artinya melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan. Ini menurut hadis Bukhari. Rasulullah SAW juga telah memberikan peringatan bahwa mereka yang melakukan perzinahan merupakan salah satu tanda kehancuran peradaban manusia dan merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu, yang pertama, ilmu diangkat, yang kedua, kebodohan merajalela, yang ketiga, khamar ditenggak atau diminum, yang keempat, zina mewabah atau merajalela, yang kelima, jumlah laki-laki menyusut dan jumlah wanita melimpah ruah, sehingga jika ada perbandingannya 50 perempuan, 1 laki-laki. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar dan zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, buruk. Serta zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Oleh karenanya, karena sedemikian bahayanya perbuatan zina, maka Allah juga melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan yang mendekati zina itu, yang pertama, zina kedua mata adalah dengan melihat. Yang kedua, zina kedua telinga adalah dengan mendengar. Yang ketiga, zina lidah adalah dengan berbicara. Yang keempat, zina kedua tangan adalah dengan menyentuh. Yang kelima, zina kedua kaki adalah dengan melangkah. Yang keenam, zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Yang ketujuh, semuanya itu akan ditindaklanjuti oleh kemaluan. Menurut Imam Sayuti, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi para pelakunya. Ada 3 pada saat di dunia, 3 lagi akan ditimpakan nanti di akhirat kelak. Adapun yang 3 yang akan ditimpakan di dunia, yang pertama, menghilangkan wibawa. Jadi pelaku zina akan menghilangkan kebersihan jiwanya dan kesucian dirinya. Yang keduanya merupakan sumber kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Jadi perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab pelakunya akan selalu mengejar kepuasan birahinya, yang sudah barang tentu akan memakan energi dan waktu bagi dirinya. Di samping itu, ia pun harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya yang pada dasarnya tidaklah sedikit. Kedua faktor inilah yang akan mengakibatkan para pelaku zina jatuh miskin. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan tersebut juga akan mengakibatkan umur pelaku zina berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini
banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas seperti HIV, AIDS, infeksi saluran kelamin dan lain sebagainya. Itu di dunia. Dan ada 3 lagi yang akan dijatuhkan di akhirat nanti. Apa itu? Yang pertama, mendapatkan murka dari Allah. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah kelak di akhirat. Yang kedua, hisab yang jelek, banyak dosa. Jadi pada saat hari perhitungan amal yaumul hisab, maka para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semuanya sudah terlanjur dilakukan. Yang ketiga, siksaan di neraka sudah pasti. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksaan yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tetapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi para pelaku zina. Mereka selingkuh, padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan ada suatu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang. Dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran, cemberan. Lalu Rasul kemudian bertanya, siapakah mereka? 2 malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Oke, demikian pembahasan materi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.